Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani dan At-Tazhib fi Adillah wa Taqrib, di mana kita akan bahas yang pertama tentang akidah dan manhaj. Kita sudah masuk pada pembahasan iman kali ini dengan tema iman itu perkataan dan perbuatan. Jadi kita lihat sepotong dari perkataan Imam Al-Muzani dan ada keterangan tentang pengertian iman dan seterusnya. Nah, sekarang kita awali, monggo bisa dibaca. Akidah dari Al-Imam Al-Muzani. Imam itu perkataan dan perbuatan. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, wal imanu qaulun wa amalun ma'a i'tiqadihi bil janani qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wa arkani. Iman itu perkataan dan perbuatan bersama dengan keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan dan amalan dengan anggota badan. Nah, kita lihat di sini iman itu qaulun wa amalun ma'a i'tiqadihi bil janani qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkan. Iman itu langsung Imam Al-Muzani definisikan itu adalah qaulun, perkataan, wa amalun, dan perbuatan, di mana dari perkataan dan perbuatan ini ada i'tiqad dengan hati, terus perkataan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu pengertian iman secara bahasa dan secara istilah. Iman secara bahasa dan secara istilah. Pembahasan kali ini membahas tentang masalah iman. Iman secara bahasa diambil dari kata aman, tenang dan membenarkan. Jadi iman bukan sekadar tasdik, membenarkan. Iman itu membenarkan disertai dengan rasa tenang. Sebagaimana perkataan dalam surah Yusuf, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Nah, situ makna bimu'minin itu percaya atau membenarkan. Maka itu pengertian secara bahasa. Jadi di sini bukan maknanya wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin, dan kamu sekali-kali tidak beriman kepada kami, bukan, namun tidak percaya kepada kami. Nah, sekarang secara istilah. Secara istilah, iman adalah perkataan dengan lisan, keyakinan dalam hati, amalan dengan anggota badan. Tidak disebut beriman kecuali dengan ucapan, tidak manfaat ucapan kecuali dengan beramal, tidak amalan kecuali menjalankan din, sunnah Nabi. Ketiga hal ini saling melazimkan, ketiga hal ini saling terkait. Sebagaimana hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza suluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati atau jantung. Nah, kita lihat di sini secara istilah, iman adalah perkataan dengan lisan, keyakinan dalam hati, amalan dengan anggota badan. Secara istilah seperti itu. Tidak disebut beriman kecuali dengan ucapan. Tidak manfaat ucapan kecuali dengan beramal. Tidak ada amalan kecuali dengan menjalankan din. Itu
ditambah kata tidak ada amalan kecuali menjalankan din atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga hal ini saling melazimkan. Tentang saling melazimkan ini nanti di pertemuan berikut baru kita bahas. Ketiga hal ini saling terkait. Di mana di sini Nabi SAW kaitkan antara baiknya hati dengan baiknya jasad. Dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu." Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging, jika ia baik. Itu maksudnya jika segumpal daging ini baik, maka jasad itu akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Apakah itu? Ingatlah segumpal daging itu adalah hati atau jantung. Berarti keadaan jantung itu baik, maka seluruh anggota akan ikut baik. Ia rusak, maka yang lainnya akan ikut rusak. Maka di sini menunjukkan saling melazimkan, saling terkait antara amalan anggota badan dengan amalan batin, atau amalan batin dengan amalan anggota badan. Nah, adapun tadi ada pengertian tasdik. Saya bacakan coba perbedaan apa iman dengan tasdik. Di sini ada tambahan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wal imanu wa in tadammana tasdik falaysa huwa muradifuha falaysa huwa muradifan lahu fala yuqalli kulli musaddiqin bi syai'in annahu mu'minun bi fala qala anna asduku bi anna al-wahid nisfal isnain wa anna as-sama' fawqana wal ard tahtana wa nahwa zalika mimma yushahidun nas wa yu'allimunahu lam yakul lihaza annahu mu'minun bizalika bal la yastamilu illa fi man akhbara bi syai'in minal umuril ghaibah." Lihat, ini perbedaan iman dengan tasdik. Tasdik tadi itu artinya membenarkan. Beliau katakan kalau kita katakan iman, dalam iman ini sudah ada membenarkan. Dalam iman itu sudah ada kandungan membenarkan. Namun antara iman dengan tasdik tidaklah sama. Syekhul Islam katakan, contoh, ada seseorang yang membenarkan, dia belum tentu dikatakan beriman padanya. Misalnya, saya membenarkan satu itu separuh dari dua. Satu itu separuh dari dua. Benar nggak? Benar. Nah, kita benarkan itu. Namun apakah kamu beriman pada hal ini? Ini masuk dalam masalah iman? Tidak. Cuma membenarkan. Maka membenarkan itu bukan berarti mengimani. Beda. Contoh lagi, beliau katakan wa annas samaa fawqana wal arda tahtana. Langit itu berada di atas kita dan bumi berada di bawah kita. Ini benar atau tidak? Benar. Berarti kita benarkan ini. Namun ini tidak masuk dalam pembahasan kita beriman padanya. Namun dalam hal membenarkan. Dan hal yang lainnya yang dapat disaksikan oleh manusia, kalau dia cuma menyaksikan seperti itu, tidak dikatakan dia itu mengimani. Nah, maka beliau katakan yang namanya iman tidaklah digunakan kecuali pada perkara-perkara ghaib. Ya, beriman itu cuma kita bahas untuk perkara-perkara ghaib. Nah, itu untuk membedakan kapan kita sebut membenarkan, kapan kita sebut beriman. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, sekarang kita balik tadi secara istilah. Nah, di sini pengertiannya nanti
kita memakai pengertian yang benar. Nanti ada di bahasan terakhir kita akan bedakan dengan pemahaman-pemahaman menyimpang. Karena macam-macam aliran definisikan iman itu beda-beda. Maka antum ini lagi mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama untuk tahu pemahaman yang benar, yang kedua pemahaman yang menyimpang itu tidak ada dalam pikiran antum. Nah, itu tujuan kita mempelajari akidah benar kayak gitu. Seperti dulu kita membahas dalam Lum'atul I'tiqad. Nah, sekarang kita lihat lagi ada beberapa pengertian imam dari para ulama. Ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada Imam Syafi'i, ada Imam Al-Bukhari, ada Imam Ibnu Abdul Bar, ada Ibnu Katsir, ada Imam Al-Baghawi sampai Sal At-Tusturi. Dibaca dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dulu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sudah diketahui bahwa iman itu menetapkan, tidak hanya membenarkan. Iqrar menetapkan ini di dalamnya terdapat perkataan hati, yaitu membenarkan juga amalan hati, yaitu tunduk. Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam kitabnya dalam bab niat dalam solat, di mana solat tidaklah sah kecuali dengan niat. Alasannya adalah hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wa kanal ijma' min sahabati wa tabi'in min ba'dihim wa man adraknahum yaqulun al imanu qaulun wa amalun wa niyatun la yujzi'u wal wahid mithalathi illa bil akhar. Berdasarkan ijma' dari sahabat dan tabi'in setelahnya, dan siapa saja yang didapati dari mereka berkata, iman itu perkataan, perbuatan, dan niat. Salah satu tidaklah sah kecuali bersama dengan lainnya. Nah, salah satu tidaklah sah kecuali dengan yang lainnya. Iman itu perkataan, ini dikatakan tadi ijma' sahabat. Makanya kalau dikatakan ijma' berarti tidak boleh diselisihi. Makanya antum punya tugas pelajari hal yang nanti disepakati, antum tidak bisa tolerir dalam hal ini. Ngotot dengan ini boleh. Ini nggak bisa toleransi, nggak bisa. Itu nggak apa-apa lah. Mu'tazilah bilang kayak gini, ya sudahlah itu benar, ini benar. Oh nggak bisa, karena sudah ada kata ijma. Ibnu Taimiyah katakan tadi ini sepakat para sahabat tabi'in. Ya, sahabat bersepakat, berarti sudah dari dulu. Tabi'in bersepakat, sudah dari dulu. Antum menyelisih perkataan ini berarti keliru. Ini beda dengan masalah antum sholat, ya, mau gerakan jari ketika tahiyat atau tidak, ini beda. Kalau hal yang sudah disepakati antum nggak bisa toleransi di sini. Nggak bisa dikatakan sudahlah kita nggak apa-apa lah, ini sama-sama Islam saja lah, kita yang penting bersatu saja. Oh nggak bisa. Dalam masalah ini boleh ngotot, ya kecuali yang belum tahu. Dan boleh kita jelaskan, ya, untuk menjelaskan prinsip di sini. Ini prinsip berarti karena sudah jadi ijma, kata sepakat. Ijmanya apa? Iman itu perkataan, iman itu perbuatan, dan iman itu dalamnya niat. Salah satu tidak sah kecuali bersama dengan lainnya. Berarti tiga hal ini saling terkait. Harus ada tiga-tiganya. Tidak cukup salah satunya saja. Orang beriman tidak cukup dengan dalam batin saja, niat nggak bisa. Dia ucapkan, kemudian dia tidak lanjuti dengan amalan jahiriyah. Dia tidak lanjuti dengan amalan anggota badan. Tiga ini harus ada. Misalnya dia cuma beriman dengan hati saja, oh nggak bisa. Kok kamu nggak syahadat, kok nggak sholat? Yang penting saya beriman dalam batin saja. Oh nggak bisa. Harus tiga-tiganya. Iman dengan hati dan dengan ucapan, namun dia nggak lakukan amalan. Misalnya dia nggak sholat, oh nggak beriman juga. Kalau dia masukkan lagi di situ tiga, nah ini baru niat, perkataan, dan perbuatan. Nah baru dalamnya mencakup iman di dalamnya. Nah terus Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, aku pernah bertemu dengan 1000 ulama dari ahli Hijaz, Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Wasit, Baghdad, Syam, Mesir. Aku bertemu mereka berulang kali dari kurun ke kurun. Mereka tidaklah berselisih dalam menyatakan bahwa iman itu perkataan
dan perbuatan. Hal ini berdasarkan firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang sedemikian itulah agama yang lurus. Nah, lihat disebut di akhir itu din, di depannya itu disebut wa yuqimus shalah, berarti amalan lahiriah, wa yutuz zakat, amalan lahiriah. Namun di situ juga ada liya'budullaha mukhlishina lahuddin, supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Berarti ada amalan batin, karena ikhlas itu amalan batin. Ada perkataan situ, ya, karena sholat juga ada perkataan, ada perbuatan di situ, ada amalan batin. Ya, maka Imam Bukhari sini katakan, aku tidaklah bertemu dengan 1000 ulama. Wah, gurunya banyak sekali. Ya, gurunya didapati banyak, dan ini di banyak negeri. Sifat penuntut ilmu kayak gitu, dia belajar dari banyak guru. Ya, karena bisa dapat berbagai macam guru dengan punya keahlian masing-masing. Wah, ini ahli tajwid, wah ini ahli hadis, wah ini ahli Quran, wah ini ahli fikih, gitu. Bisa dapat berbagai macam, ya, ilmu di situ. Maka ayat ini jadi dalil bahwasanya iman itu perkataan dan perbuatan. Semua ulama sama dalam ini, kata Imam Bukhari. Terus Imam Ibnu Abdul Bar. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, para ulama pakar fikih dan hadis bersepakat bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan. Tidak ada amalan kecuali dengan niat. Iman menurut mereka bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ketaatan menurut mereka adalah bagian dari iman. Kecuali yang menyelisih hal ini adalah Imam Abu Hanifah dan sahabatnya yang berpendapat bahwa ketaatan tidak dinamakan iman. Mereka berkata bahwa iman hanyalah tasdik dan ikrar. Sebagian tasdik itu berikan keterangan, membenarkan, ikrar menetapkan. Tasdik membenarkan, ikrar menetapkan. Terus sebagian mereka menyatakan iman ditambahkan adanya ma'rifah di dalamnya. Nah, nanti tentang perkataan Imam Abu Hanifah yang mengeluarkan amal dari iman dan juga pengikutnya nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Terus Ibnu Katsir rahimahullah berkata, iman menurut pengertian syar'i tidaklah bisa terwujud kecuali dengan adanya keyakinan, i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Demikian definisi yang disampaikan oleh kebanyakan ulama. Bahkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal serta Abu Ubaid, juga ulama lain yang bersepakat bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika membahas surat Al-Baqarah ayat kedua. Terus Imam Al-Baghawi dalam Syarhus As-Sunnah berkata, para sahabat dan tabi'in serta ulama Ahlus Sunnah sesudahnya sepakat bahwa amalan termasuk bagian dari iman. Mereka berkata bahwa iman adalah pernyataan, perkataan, perbuatan dan akidah atau keyakinan. Terus Sahal At-Tusturi pernah ditanya tentang iman. Apa itu iman? Sahal menjawab, iman adalah perkataan, perbuatan, niat dan mengikuti ajaran Nabi. Karena perkataan dan amalan tanpa didasari niat, maka itu termasuk kemunafikan. Jika perkataan, amalan dan niat tanpa disertai tuntunan Nabi, maka itu adalah bid'ah. Lihat, Sahal katakan, iman adalah perkataan, perbuatan, niat dan mengikuti ajaran Nabi. 4 berarti. Karena perkataan dan amalan tanpa didasari niat, maka itu termasuk kemunafikan. Orang munafik batin dengan yang lahir berbeda. Jika perkataan, amalan dan niat tanpa disertai tuntunan Nabi SAW, maka itu termasuk bid'ah. Karena tidak manut pada tuntunan. Nah, dari perkataan Imam Al-Muzani di atas kita dapat simpulkan lagi tentang hakikat iman. Bisa dibaca. Hakikat iman, Al-Imam Al-Muzani mengatakan bahwa iman itu qaulun wa amalun ma'i'tiqadihi bil janani, qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkani. Iman itu perkataan dan perbuatan bersama dengan keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan,
dan amalan dengan anggota badan. Terus dari pengertian beliau, Dari pengertian beliau rahimahullah disimpulkan bahwa hakikat iman itu ada 4 perkara. Pertama, perkataan hati, yaitu pembenaran dan keyakinan. Kedua, perkataan lisan, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketiga, amalan hati, yaitu niat, ikhlas, cinta, patuh, menerima, dan tawakal kepada Allah. Keempat, amalan lisan dan anggota badan, yaitu membaca Al-Quran, berzikir, amalan anggota badan, berdiri sholat dan ruku. nah lihat di sini dirinci jadi 4 hakikat iman itu. Pertama, perkataan hati, yaitu pembenaran dan keyakinan. Yang kedua, perkataan lisan, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, ini yang dimaksud nomor pertama, dan kedua ini qaulun, perkataan. Perkataan itu ada 2, hati dan lisan. Terus yang ketiga, amalan hati. Yang keempat, amalan lisan dan anggota badan. Berarti yang dimaksudkan amalun ada 2, yaitu amalan hati, dan yang kedua amalan lisan dan anggota badan. Amalan hati contohnya apa? Niat, ikhlas, cinta, patuh, menerima atau iqbal, dan tawakal kepada Allah. Amalan lisan dan anggota badan contohnya apa? Baca Al-Quran, berzikir, amalia anggota badan, berdiri sholat, rukuk, dan lainnya. Berarti hakikat iman 4 hal ini. Itu turunan dari qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Nah, terakhir kita lihat beberapa keyakinan dalam masalah iman. Beberapa keyakinan dalam masalah iman. Ahlus sunnah wal jamaah, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan dalam lisan, dan amalan dengan anggota badan. Nah, ini sesuai dengan kita bahas di atas. Sekarang Murji'ah. Murji'ah, iman adalah keyakinan dalam hati dan ucapan di lisan saja. Nah, apa yang tidak ada dalam Murji'ah? Amalan. Nah, itu bercatatan. Murji'ah tidak masukkan amalan. Keliru. Nomor 2, sesat. Yang ketiga, Karomiyah, iman adalah ucapan di lisan saja. jadi kamu banyak zikir aja, nggak peduli amalan batin, ya, nggak peduli amalan anggota badan, nggak sholat nggak apa-apa. Itu karomiyah itu. Ini enak banget kan nomor ini nih. Ya. Kalau pengen sesat tuh yang enak-enak aja nih, karomiyah. Kamu apa? Kok nggak sholat? Kok nggak pernah berangkat ke masjid? Saya aliran karomiyah. Nah, ini gilirannya kayak gitu kalau iman. Ucapan di lisan saja. Terus yang keempat, Jabariyah. Iman adalah pengenalan dalam hati saja. Pengenalan dalam hati saja. Ya, pengenalan dalam hati saja. Jadi tahu, ditanya, kamu beriman, kamu kok nggak sholat kenapa? Sudah, saya yang penting kan kenal Allah saja, sudah cukup. Nah, dia kenal dalam hati saja. Ya, jadi kalau ada yang ini, ada nggak kayak gini? Ada, ini orang-orang biasa ini, maaf, ini pemahaman kejawen juga ini. Ya, dia pemahamannya kayak gini. Pokoknya kenapa nggak sholat? Sudah, yang penting kan kita kenal Allah saja. Oh gitu ya, wah enak sekali. Sudah tahu Allah saja, enggak berangkat ke masjid enggak apa-apa. Nah ini Jabariyah. Ya, jadi ada pemahaman Jabariyah di situ. Terus Mu'tazilah. Iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, dan amalan anggota badan. Namun ada sisi yang membedakan Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah. Mu'tazilah menganggap bahwa pelaku dosa besar hilang darinya cap iman secara total dan kekal di neraka. Sedangkan Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar masih diberi cap iman, akan tetapi ia dikatakan kurang imannya dan tidak kekal dalam neraka jika memasukinya. Nah lihat, Mu'tazilah apa bedanya? Nanti konsekuensi di neraka ataukah tidak untuk pelaku dosa besar. Kalau untuk Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar imannya berkurang. Namun kalau itu masih dosa besar, tidak kekal dalam neraka. Kalau Mu'tazilah, bukan imannya berkurang, imannya terhapus secara total, sehingga konsekuensinya nanti di akhirat kekal dalam neraka. Ya. Jadi di dunia Mu'tazilah itu katakan orang yang melakukan dosa besar manzilah baina manzilatain. Di antara 2 keadaan, mau dikatakan iman enggak, dikatakan kafir enggak, setengah-setengah. Enggak gentle ini Mu'tazilah. Enggak gentlenya kenapa? Kalau kafir ya kafirkan saja. Kalau beriman, beriman saja dong. Namun dia enggak.
Mau beriman dia katakan enggak, mau kafir juga enggak. Manzilah baina manzilatain. Ya, di antara dua kedudukan. Antara iman dan kafir. Namun konsekuensi di akhirat bagaimana kalau Mu'tazilah sama dengan Khawarij? Dia pelaku dosa besar, iman hapus secara total dan kekal dalam neraka. Tetap parah juga. Ya. Mu'tazilah ini keyakinan yang dianut oleh kaum liberal. Di antara pemahaman liberal ini ada di sini keyakinan Mu'tazilah. Satu lagi ada, tapi sudah ditutup oleh departemen apa yang kalian menutup kayak gini? HAM ya apa ya? Hukum ya. Baru-baru ini nih. Yang biasa mendengungkan khilafah itulah. Nah, tahu kan? Nah, itu Mu'tazilah juga, Neo Mu'tazilah juga. Gak usah sebut produk, nanti kamu masuk dalamnya lagi. Itu Mu'tazilah modern. Kalau Mu'tazilah yang dari segi pemikiran, nah itu liberal itu tadi. Ya gak usah sebut namanya lagi lah, sudah banyak itu, sudah ada di internet itu banyak sekali. Hati-hati aja. Yang ahli-ahli filosof, filsafat, nah itu kayak gitu. Kalau di sini ya 4 salah berarti dalam hal iman, yang 1 yang benar yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Namun ada yang mirip kan tadi, yang mirip benar dengan Ahlussunnah yaitu Mu'tazilah. Namun konsekuensi dari pemahaman Mu'tazilah berbeda. Wallahu a'lam bissawab. Itu Syarah Sunnah edisi 30 dan insyaallah 31 kita bahas pekan depan, pertemuan terakhir sebelum Ramadan insyaallah. Itu saja untuk hari Selasa, nanti tinggal 1 pertemuan lagi hari Kamis. Ada kajian saya di MPD. Tema yang nanti ada juga sebelum buka puasa itu 4:30 atau jam 4 membahas tentang kiat-kiat untuk berdakwah. Mau diikuti bisa nanti sampai maghrib, terus habis maghrib tentang kajian seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas, kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.